Di bawah restu Wang Wumingzu dan aura lainnya, kekuatan yang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya tiba-tiba meledak dari Excalibur pembalikan pembunuhan. Ledakan. Cahaya pedang menembus langit seperti pelangi, dan menghantam istana 10 Hades yang megah seperti kilat. Dengan ledakan, seperti langit yang runtuh, aula 10 Hades bergetar hebat, seperti gunung yang diangkat oleh pilar Tongtian. Ia terlempar terbang keluar, menghancurkan kehampaan dalam sekejap, dan menabrak laut mati. Pada saat yang sama, Excalibur pembalikan pembunuhan mengedarkan sinar niat membunuh yang tak ada habisnya, dan tiba di depan Kaisar Yan dari 10 kuil dengan kecepatan kilat. Tidak baik. Sebelum cahaya pedang menghantam Kaisar Yan dari istana ke-10, Kaisar Yan dari aula ke-10 merasakan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke dalam pikirannya. Tubuh fisiknya jelas merupakan tiruan proyeksi yang diringkas dari sumber Kaisar tertinggi, tetapi pada saat ini, tanpa diduga itu, merinding padat yang muncul. Takut. Saya merasakan ketakutan akan kematian di pedang anti pembunuhan ini. Kembali. Kaisar Yan dari 10 istana mundur dengan keras, dan pada saat yang sama saat dia mundur dengan keras, ketegasan muncul di matanya. Roda Yan Luo, tutup untuk Kaisar ini. Kaisar Yan dari istana ke-10 meraung, dan roda hitam besar muncul di belakangnya dalam sekejap, memutar reinkarnasi tanpa akhir. Pada saat yang sama, tangannya tiba-tiba tertutup, menjepit bilah pedang Excalibur pembunuh terbalik. Segera setelah itu, pola rune aneh muncul di tubuhnya, berkedip terus-menerus, mengeluarkan aura pertahanan yang mencengangkan, mencoba menahan pukulan Qin Chen. Lagi, Qin Chen mencibir, mencoba yang terbaik untuk mendorong Reverse Killing Sword ke depan. Saudaraku, bertarunglah denganku dan bunuh Kaisar Yan dari 10 istana. Dalam pedang pembunuhan terbalik, Wang Wumingzu berteriak, dengan semangat tinggi. Dia memimpin sekelompok master dari area terlarang untuk dengan panik mengaktifkan pedang pembunuhan terbalik, membakar asal mereka bersama-sama. Ledakan. Yang terlemah dari mereka juga memiliki 3 detasemen, dan mereka sekuat Wang Wumingzu dan lainnya, yang bahkan lebih dekat dengan basis kultivasi Kaisar Semu, ada ratusan master zona terlarang yang membakar asal mereka dan bersama-sama mendesak pedang anti pembunuhan kekuatan yang begitu kuat, cukup untuk mengubah warna dunia. Dan mengguncangnya selamanya. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Yan dari 10 kuil tiba-tiba menjepit Excalibur pembunuh terbalik di antara kedua tangannya. Tetapi pada saat dia menangkapnya, Kaisar Yan dari 10 istana merasakan niat membunuh yang tak tertandingi menyapu seketika, dan tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di telapak tangannya. Frekuensi getaran rata-rata, dan dalam. Sekejap bergetar ratusan juta kali, langsung merobek tangan Kaisar Yan dari 10 istana. Ah! Tangan Kaisar Yan dari istana ke-10 meledak, dan nafas Kaisar tersebar di mana-mana. Telapak tangannya langsung berlubang, dan pedang anti pembunuhan terus berlanjut, dan itu sudah ditusuk dengan ganas di dada Kaisar Yan dari istana ke-10. Tubuh Yan abadi. Kaisar Yan dari istana ke-10 meraung, ledakan, energi mati melonjak di atas proyeksinya, garis rahasia hitam yang tak terhitung jumlahnya mekar dengan cahaya keemasan, meledak dengan cahaya yang hampir membutakan mata semua orang dalam sekejap. Ini adalah kekuatan supernatural pelatihan fisik tingkat atas Kaisar Yan dari 10 istana, kebal terhadap air dan api, dan hidup dan mati tidak akan jatuh. Namun, Kaisar Yan dari 10 kuil hanya merasakan sakit yang tajam di dadanya. Saat berikutnya, dengan letupan, Excalibur pembalikan Qin Chen langsung menembus kulit yang diproyeksikan Kaisar Yan dari 10 kuil, dan tanpa ampun menusuk ke tengah tubuhnya. Kamu, Kaisar Yan dari 10 istana tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya membelalak kaget, dan dia hanya punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan. Sosoknya tiba-tiba terpesona, celah besar langsung menembus dadanya, dan niat membunuh yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya, ingin langsung menghancurkan asal Kaisar Agungnya. Tidak mungkin, tubuh immortal Yan Kaisar sekokoh emas, dan bahkan tentara Kaisar tidak bisa menembusnya. Bagaimana mungkin kamu? Kaisar Yan dari 10 kuil meraung ke langit, dan niat membunuhnya yang mengerikan melonjak, menyebabkan tubuh fisiknya bergetar seketika.
Di depan tuan muda ini, tidak ada yang mustahil. Mata Qin Chen dingin, dan dia mendesak pedang pembunuh terbalik dari jauh. Tertawa, Excalibur pembalikan pembunuhan datang lagi ke Kaisar Yan dari kuil ke-10, Kaisar Yan dari aula ke-10 tampak ketakutan, dan mundur dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama memanggil kembali hantu aula 10 Hades, dan meledakkan Excalibur membalik membunuh lagi. Ledakan. Kedua senjata dewa terus bertabrakan, dan setiap kali terjadi benturan, beberapa garis rahasia di tubuh Yan Di dari 10 istana akan hancur, dan avatar proyeksi runtuh. Ah, sial. Kaisar Yan dari kuil ke-10 meraung, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghindar dengan liar. Dampak mengerikan menyapu beberapa pemimpin penduduk lainnya yang hadir. Orang-orang ini berteriak dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Itu berubah menjadi abu dan mati di tempat. Energi, Kaisar ini membutuhkan energi. Dan, ketika kuil ke-10 Kaisar Yan mundur, dia meraih salah satu pemimpin penduduk dengan tangan besarnya, meraung, dan menghancurkan kepala pembudidaya hantu di tempat, menjatuhkan Kaisar di belakangnya di lautan jiwa. Jejaknya diekstrak dan langsung tertelan ke dalam tubuh. Ledakan. Avatar proyeksi Kaisar Yan dari 10 istana, yang akan runtuh, menjadi sedikit lebih stabil, dan dia melahap tanda Kaisar besar ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ayo, ayo. Melihat kejadian itu, para pemimpin warga lainnya ketakutan. Karena ketakutan, dia tidak berani tinggal di sini lagi, dan bergegas ke laut mati di bawah seperti pangsit, dan buru-buru menyelam ke kedalaman laut mati. Sekelompok pengecut yang tidak berguna. Kaisar Yan dari 10 istana meraung marah, putus asa. Dan saat ini di kedalaman laut mati, Molly melahap Kaisar Si Huang juga telah mencapai momen yang sangat kritis. Ah! Molly saat ini benar-benar kehilangan wujud manusianya, dan seluruh tubuhnya bengkak seperti monster gurita. Tentakel ditusukkan ke tubuh Kaisar Si Huang, dan dengan bantuan penindasan roh 4 elemen susunan, dia dengan gila-gilaan melahap batu asal-usul Kaisar Agung. Engah-engah. Nafas Kaisar Agung mengalir ke tubuh Molly. Selama proses melahap, lubang yang dalam meledak di tubuh Molly, darah dan daging di mana-mana, mengejutkan. Nafas Kaisar yang tidak dapat dimurnikan pada saat itu seperti udara tubuh Li dan meledak terus-menerus. Gila, orang ini hanya orang gila. Aku tidak takut meledakkan diriku sendiri. 4 leluhur hantu batu memandang Molly, kulit kepala mereka mati rasa, dan rambut mereka berdiri tegak. Mengerikan. Aturan melahap adalah kekuatan supernatural tingkat atas baik di dunia bawah maupun laut kosmik, tetapi sebenarnya ada beberapa pembudidaya hantu di dunia bawah yang memiliki kekuatan supernatural seperti itu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang berani pergi ke sana dengan terpisah. Basis kultivasi seperti Molly, siapapun yang melahap seorang Kaisar Agung, bahkan jika lawannya hanyalah proyeksi dari seorang Kaisar Agung. Molly saat ini seperti ular berbisa, ingin menelan seekor gajah, meskipun tubuh ular itu terus-menerus pecah selama proses menelan, tetapi dia tetap menelannya, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai mati. Yang paling menakutkan leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya adalah saat Molly melahap, aura kultivasinya terus meningkat pada saat yang sama. Dari puncak tahap kedua dari segudang dewa, ke transendensi rangkap 3, ke tahap tengah dan akhir dari tahap 3, dan akhirnya ke puncak transendensi rangkap 3 saat ini. Ledakan. Pada saat ini, sementara tubuh Molly terus meledak, auranya juga meningkat dengan cepat. Kekuatan detasemen puncak yang membuat jantung semua orang berdebar telah meresapi leluhur gargoyle dan pikiran mereka, membuat mereka merasakan kepanikan yang kuat. Jika Molly yang memangsa Kaisar Besar Si Huang pada awalnya hanyalah ular kecil berbisa, maka Molly saat ini telah berubah menjadi ular sanca raksasa. Meski masih mustahil menelan gajah dengan tubuh ular sanca raksasa, ini posturnya masih biarkan mereka merinding di sekujur tubuh mereka. Setelah hidup selama 2 kehidupan, mereka belum pernah melihat seseorang yang dapat meningkatkan kultivasinya dengan begitu cepat. Apakah ini masih manusia? Dalam formasi roh 4 elemen, Molly dan Kaisar Si Huang berteriak dengan menyedihkan pada saat yang sama, satu ditelan dan yang lainnya ditelan secara paksa.
Mereka semua berperang melawan Dewa Kematian, mereka bertahan, dan mereka semua ingin bertahan sampai akhir. Apalagi, ada suara lain yang berteriak di tubuh Molly, bahkan lebih mengerikan. Ledakan. Kekuatan dari kedua belah pihak bersaing satu sama lain, tetapi dengan peningkatan basis kultivasi Molly, semakin sulit bagi Kaisar Si Huang untuk bertahan, dan perlawanannya menjadi semakin lemah. Aku, Si Huang, aku akan ditelan oleh semut kecil di bawah sinar matahari, bagaimana mungkin? Kaisar Si Huang meraung dengan gila, tidak bisa dimengerti, dan dia akan menjadi gila, tetapi dia terus berteriak di sana, tetapi dia tidak berbicara sama sekali, hanya peduli tentang Molly yang melahap dengan gila-gilaan. Cahaya keras tiba-tiba melintas di mata Kaisar Si Huang. Kamu ingin menelannya? Oke, Kaisar ini tidak hanya membiarkanmu menelan sumber ini, tetapi juga memungkinkanmu untuk menelan sisa jiwa ini. Dengan raungan, Kaisar Si Huang menjadi kejam, mengetahui bahwa dia tidak dapat melawan, dia hanya tidak melawan, jiwa yang menakutkan akan langsung mengikuti melahap Molly, dan bergegas menuju lautan jiwa Molly. Ledakan. Dalam sekejap, jiwa ilahi yang menakutkan dari Kaisar Agung turun langsung ke laut jiwa ilahi Molly. Anti kejang. Kaisar Agung Si Huang menjadi gila terus-menerus, dia putus asa, karena dia tidak bisa menahan formasi empat gajah, maka dia tidak melawan sama sekali, dan membiarkan Molly menelannya, dan dia bisa menggunakan kehendak Kaisar untuk langsung menempati tubuh fisik dan mengubah pihak lain menjadi bonekanya sendiri. Ledakan. Dalam sekejap, proyeksi Kaisar Si Huang, yang terus-menerus melawan, berhenti bergerak, dan Molly, yang berteriak dengan keras, tiba-tiba membeku, dan matanya menjadi redup. Tidak, Kaisar Si Huang sedang mencoba untuk mengambilnya kembali. Petik 2. Ini menyusahkan, dengan jiwa transenden putra ini, bagaimana dia bisa menghentikan kehendak Kaisar Si Huang? Petik 2. Sialan, jebak dia, jangan biarkan dia ada kesempatan untuk bebas. Melihat ini, leluhur hantu batu dan yang lainnya merasa kedinginan, dan buru-buru mengaktifkan formasi roh empat elemen, dan rantai hitam itu meledak satu persatu, mengikat Molly dengan erat dalam sekejap, dan mencengkeramnya erat-erat. Sudah berakhir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keempat leluhur hantu batu saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan perasaan bingung di hati mereka. Awalnya, mereka terjebak sehingga Kaisar Si Huang baik-baik saja, tetapi Molly bersikeras menelannya. Sekarang Kaisar Si Huang membawa Molly pergi. Dengan tubuh fisik mereka, mereka tiba-tiba bingung. Setan itu berasal dari dunia bawah, dan kemungkinan besar itu adalah teman tuannya. Jika dia langsung memusnahkannya, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Jangan bunuh, dengan kekuatan jiwa Molly, jelas tidak mungkin untuk menahan perebutan Kaisar Si Huang. Jalan buntu.